Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Ingraini dengan NIM C1C023003. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam, jenis dan definisi, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranaan Al-Quran, fungsi As-Sunnah, fungsi ijma, dan fungsi kias. Dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putri, SE MSI. Baik, di sini adalah latar belakangnya yaitu sumber hukum Islam adalah dasar-dasar utama yang menjadi rujukan para ulama dan umat Muslim di seluruh dunia untuk menetapkan aturan hidup sehari-hari sesuai ajaran agama. Mulai dari ibadah seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Sehingga muamalah sosial seperti jual beli yang adil, pernikahan yang sah, waris keluarga, serta pidana yang menjaga keadilan masyarakat agar kehidupan umat tetap harmonis, damai, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyimpang dari petunjuknya. Secara umum ada 4 sumber pokok yang paling dipakai oleh mayoritas mazhab fakih seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, yaitu Al-Quran sebagai wahyu Allah yang tertinggi, As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan Al-Quran, ijma sebagai kesepakatan para ulama mujtahid yang terlindungi dari kesalahan. Baik, selanjutnya yaitu serta kias sebagai cara menyamakan kasus baru dengan kasus lama yang sudah ada dalilnya, sehingga hukum Islam selalu relevan menghadapi perkembangan zaman modern seperti teknologi AI, vaksin, atau ekonomi digital tanpa mengubah esensi syariat. Keempat sumber ini memiliki hierarki yang jelas dalam ushul fikih agar penetapan hukum tidak asal-asalan, dimulai dari Al-Quran sebagai sumber pertama yang mutlak, diikuti sunnah untuk rincian praktis, ijma untuk konsensus ulama pada isu baru, dan kias sebagai metode ijtihad terakhir yang fleksibel sehingga memastikan syariah Islam tidak kaku tapi tetap murni, adil bagi semua lapisan masyarakat, dan mampu menjawab tantangan kontemporer seperti etika media sosial, hak konsumen digital, atau bioetika medis sambil berpegang teguh pada nilai-nilai tauhid dan keadilan ilahi. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dasar-dasar utama yang menjadi rujukan para ulama dan umat muslim di seluruh dunia untuk menetapkan aturan hidup sehari-hari sesuai ajaran agama, mulai dari ibadah pribadi seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji, sehingga muamalah sosial seperti jual beli yang adil, pernikahan yang sah, waris keluarga, serta pidana yang menjaga keadilan masyarakat agar kehidupan umat tetap harmonis, damai, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyimpang dan petunjuknya. Secara umum ada 4 sumber pokok yang paling disepakati oleh masyarakat atau mayoritas mazhab fakih seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, yaitu Al-Quran sebagai wahyu Allah yang tertinggi, As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan Al-Quran, ijma sebagai kesepakatan para ulama mujtahid yang terlindungi dari kesalahan, serta kias sebagai cara menyamankan kasus baru dengan kasus lama yang sudah ada dalilnya, sehingga hukum Islam selalu relevan menghadapi perkembangan zaman modern seperti teknologi AI, vaksin, atau ekonomi tanpa mengubah esensi syariat. Selanjutnya itu jenis dan definisi sumber hukum Islam. Sumber-sumber ini bersifat primer dan wajib dijadikan acuan utama dalam menetapkan hukum, baik untuk ibadah pribadi seperti sholat dan puasa maupun urusan sosial seperti perkawinan, perdagangan, dan pidana. Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara terhadap selama 23 tahun kepenuhan kenabian Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril, terdiri dari 114 surah, 6236 ayat menurut riwayat Kufi. Yang kedua, as-sunnah atau hadis adalah segala bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan diam, sifat fisik. Yang ketiga, ijma berarti kesepakatan secara bulat dari para ulama mujtahid yang memiliki syarat. Yang keempat, kias adalah metode penyerupan atau analogi secara syariah dari suatu masalah baru dengan masalah lama yang sudah memiliki hukum pasti di Al-Quran atau sunnah. Selanjutnya yaitu urutan pengambilan ke hukum Islam. Pengambilan hukum Islam harus mengikuti urutan ketat seperti resep masak yang harus diikuti agar hasilnya enak supaya tidak ada kekeliruan atau bidah. Urutan ini disebut ushul fikih dan dimulai dari sumber yang paling kuat. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber primer dan tertinggi. Cari ayat yang relevan secara zahir, jelas, atau muawwal jika sudah ada jawaban lengkap seperti larangan dari
Quran surah Al-Baqarah ayat 275, stop di sini tanpa ada sumber lain. Yang kedua as-sunnah untuk mentafsirkan ayat Al-Quran yang mujmal, menambah detail atau kasus yang tidak disebut di Al-Quran. Contoh, tata cara sholat lebih lengkap dari hadis Aisyah RA, karena Al-Quran hanya perintah sholat tanpa rincian gerakan. Yang ketiga, ijma. Jika dua sumber sebelumnya belum menjawab masalah baru pasca Nabi, seperti hukum transplantasi organ yang disepakati ulama oleh dengan syarat ijma mengikat seluruh umat dan tidak bisa ditentang. Yang keempat, kias sebagai pintu terakhir untuk kasus kontemporer seperti cloning atau kripto dengan rumus asal hukum atau ada adil cabang masalah baru, lihat sama alasan hukum, dan hukum diterapkan tapi kias hanya boleh dilakukan mujtahid, bukan sembarangan orang. Yang ketiga itu ijma berfungsi menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak berubah-ubah seiring waktu, karena kesepakatan ulama mujtahid dianggap terlindungi oleh Allah. Ia melengkapi sumber sebelumnya untuk isu-isu baru yang muncul di zaman setelah Nabi, dan hukumnya mengikat bagi semua muslim. Yang keempat itu kias berfungsi menjaga syariat tetap dinamis dan relevan untuk isu baru seperti vaksin DNA atau AI, tanpa ubah esensi Islam, dengan ambil hukum asal lalu samalan ilhalat. Contoh, haramkan pornografi karena sama dengan zina. Itu mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah karamah atau keistimewaan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabian beliau di tengah masyarakat Arab yang sudah sangat maju dalam bidang sastra, puisi dan balaghah, seni atau bahasa. Pada abad ke-7 Masehi di Mekah, Al-Quran ini sendiri yang menjadi mukjizatnya, dengan kefasihan bahasa, keindahan redaksi, kedalaman makna dan kandungan ilmu yang begitu luar biasa sehingga tidak mungkin ditiru oleh siapapun dari makhluk Allah, baik manusia terpelajar sekalipun maupun jin yang kuat, meskipun ditantang berulang kali oleh Allah sendiri dalam beberapa ayat. Itu fungsi Al-Quran berfungsi sebagai hudan linan nas, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, fungsi kias. Yang pertama itu Al-Quran berfungsi sebagai hudan linan nas atau petunjuk bagi seluruh umat manusia yang mencakup akidah untuk keyakinan benar, syariah untuk ibadah dan muamalah, akhlak untuk sopan santun, serta ramalan akhirat. Peranannya menyucikan jiwa, takziyatun nafs, memberi syafaat atau pertolongan di hari kiamat bagi yang mengamalkan, dan obat hati serta stres serta penyakit seperti sihir. Yang kedua yaitu as-sunnah, berfungsi sebagai penjelas ayat Al-Quran yang umum, pelaksana perintahnya dan membatas larangan. Tanpa sunnah, Al-Quran seperti resep tanpa petunjuk masa, misalnya jumlah rakaat sholat dari hadis. Yang ketiga itu ijma berfungsi menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak berubah-ubah seiring waktu, karena kesepakatan ulama mujtahid dianggap terlindungi oleh Allah. Ia melengkapi sumber sebelumnya untuk isu-isu baru yang muncul di zaman setelah Nabi, dan hukumnya mengikat bagi semua muslim. Yang keempat itu kias berfungsi menjaga syariat tetap dinamis dan relevan untuk isu baru seperti vaksin DNA atau AI, tanpa ubah esensi Islam, dengan ambil hukum asal lalu samalan ilhalat. Contoh, haramkan pornografi karena sama dengan zina. Di sini juga ada kesimpulannya, yaitu sumber hukum Islam seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas menjadi landasan pokok akuntansi syariah yang memastikan pencatatan keuangan halal, transparan, dan adil dengan menghindari riba, gharar, serta maisir sebagai diatur dalam standar SAK Syariah Indonesia oleh OJK dan Bank Indonesia. Mukjizat Al-Quran membuktikan keanggungan sumber utama ini, sementara fungsi masing-masing sumber menjaga syariat tetap relevan dan urutan hierarkinya hingga aplikasi modern di bank syariah, zakat, wakaf, dan investasi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.